Telah memakan 2 orang pekerja. Pembangunan jalan Citorek aku hentikan terlebih dahulu selama 2 hari. Aku harus cari cara agar para pekerja bisa selamat. Dan aku dengar desas-desus dari orang kalau di kampung Citorek ada seorang tetua namanya Abah Mardi. Katanya dia ini tahu tentang seluk-beluk jalan Citorek yang angker itu. Selain itu, Abah Mardi juga terkenal sebagai sepuh di kampung Citorek. Dia pasti tahu solusinya. Jadi, aku harus mendatanginya terlebih dahulu. Sore itu aku dan Dimas berkunjung ke rumah Abah Mardi. Kebetulan pas kami nyampe di sana, hujan mengguyur sangat deras. Mardi ini tinggal berdua dengan istrinya yang juga udah sangat tua. Nama istrinya Mbok Madiah. Rumah Abah Mardi masih berbentuk rumah panggung, jadi lumayan nyaman lah untuk ngobrol. Kami ngobrol soal pembangunan jalan Citorek yang udah memakan korban 2 orang. Tapi jawab Pak Mardi malah kayak gini. Hei, kalian itu gak bakalan bisa ngebangun jalan Citorek. Aneh banget kan? Terus apa yang harus kami lakukan? Tanyaku pada Abah Mardi. Jawab Abah Mardi malah kayak gini. Ya kalian itu harus menghentikan pembangunan jalan Citorek. Itu melanggar keramat jalan kami. Jalan Citorek itu gak boleh dibangun. Kalau kalian terus melanjutkan pembangunan jalan itu, korban akan terus berjatuhan, kata Abah Mardi. Aku dan Dimas setunduk lesu. Masalahnya, Pak Kepala Desa gak mau menghentikan pembangunan jalan Citorek. Apa yang harus kami lakukan? Kami bingung. Aku juga sempat bertanya soal kenapa sih jalan Citorek ini jadi sangat angker. Dulu di jalan itu pernah ada pembantaian terhadap warga pribumi oleh tentara Jepang. Mereka disiksa, kepalanya dipenggal. Makanya sampai sekarang jalan Citorek itu angker. Kami ngobrol soal jalan Citorek ini cukup lama dengan Abah Mardi. Sampai malam pun larut. Tapi sayangnya hujan gak kunjung reda. Akhirnya kami menginap di rumah Abah Mardi untuk 1 malam. Malam itu aku dan Dimas tidur di kamar dekat dapur. Tengah malam si Dimas malah ngedengkur. Aku sampai terbangun. Dan saat aku terbangun, tiba-tiba ku dengar Abah Mardi sedang ngobrol di ruang tamu dengan seseorang. Kulirik jam tanganku. Itu udah jam 2 dini hari. Aneh. Itu Abah Mardi ngobrol sama siapa ya? Karena penasaran, ku intip dari lubang bilik. Kulihat Abah Mardi sedang ngobrol sendirian di ruang tamu. Aneh banget. Aku gak denger jelas sih apa yang diobrolin, tapi sesekali ku denger Abah Mardi itu ngucapin jalan Citorek. Walaupun penasaran, aku gak boleh gegabah. Takutnya kan Abah Mardi ini punya ilmu gaib. Nanti aku malah celaka. Akhirnya, tanpa berpikir macam-macam, aku kembali ke tempat tidur dan tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, aku dan Dimas pamit. Tapi di perjalanan pulang, kami terkejut. Lantaran, pembangunan jalan Citorek ini dilanjutkan tanpa sepengetahuan kami. Di tengah-tengah jalan, aku lihat Pak Kepala Desa langsung yang mengontrol pembangunan itu. Kata Pak Kepala Desa, dia nggak mau pembangunan jalan Citorek ini terhambat. Apapun yang terjadi, pembangunan jalan Citorek harus tetap dilanjutkan. Katanya begitu. Hari itu juga, kami langsung disuruh bekerja sama Pak Kepala Desa. Dia bener-bener keras kepala sih. Aku dan Dimas gak punya pilihan lain selain menuruti apa kata Pak Kepala Desa. Akhirnya hari itu juga kami langsung kerja. Sampai sore semua berjalan baik-baik aja. Dan akhirnya, tiba-tiba aja aku melihat seorang wanita yang kemarin membawa timun. Hari ini juga dia masih membawa timun dalam keranjang. Dia lewat begitu aja melintasi para pekerja. Aku penasaran, segera aku hampiri wanita itu. Dia jalan dengan santai melintasi para pekerja. Karena penasaran, aku langsung menghampiri wanita itu. Wanita itu berkata seperti ini padaku. Tolong kamu hentikan pembangunan jalan Citorek ini. Begitu katanya. Aku bingung. Takutnya kan itu adalah sebuah petanda buruk.
Jadi tanpa pikir panjang lagi, saat itu juga aku bubarkan semua para pekerja. Bodoh amat mau dimarahin Pak Kepala Desa atau enggak. Yang penting aku udah nyelamatin nyawa mereka. Sebelum bubar, aku mengumpulkan para pekerja dan menyuruh mereka untuk memeriksa temannya masing-masing. Takutnya ada yang celaka atau yang hilang. Dan benar aja, salah satu pekerja mengaku kalau 2 orang temannya itu hilang entah kemana. Kami pun panik dan langsung mencari 2 pekerja itu. Sampai larut malam, 2 pekerja itu nggak ditemukan.